Today we want to worship the Lord. We want to lift our praises to Him because we know that we can trust in Him through every season. So let's sing this song. Jesus is mine. He's been my fortress.
Bagaimana cara jangkar menghentikan laju kapal sedangkan kapal memiliki berat ratusan ribu ton atau sekitar 560 ribu ton? Jangkar hanya memiliki ukuran 36 ton dan terlihat sangat kecil. Dan pasir di bawah laut pun sangat halus. Saat jangkar dijatuhkan, kapal tidak langsung berhenti karena faktor arus dan gelombang angin kapal terus bergerak. Akibatnya, cakar jangkar mengalami inersia yang membuat jangkar terkubur semakin dalam. Ketika jarak kapal dengan jangkar semakin jauh, maka tarikannya semakin besar. Jangkar pun semakin dalam di dalam pasir yang membuat kapal berhenti. Oke, ini sebatas informasi kan? Jadi jangkar itu fungsinya untuk apa tadi? Bikin kapalnya stabil atau berhenti. Bikin kapalnya berhenti. Semakin dalam, semakin kapalnya stabil. Benar gak? Tadi namanya apa? Ingat gak tadi kalau nonton tadi? Inersia. Nah, inersia itu artinya jangkarnya makin lama makin masuk ke dalam pasir atau dasar lautnya sampai bikin kapalnya diam. Nah, sehingga kalau Kak Felix tanya Meta AI fungsinya jangkar apa sih gitu ya, daripada cari-cari buku IPS kan susah ya. Kalau Meta AI dia cari fungsi jangkar apa sih? Ternyata 3 ini. Yang pertama yaitu bikin atau mempertahankan, bikin kapal bertahan. Bikin kapal bertahan di satu tempat. Makanya kalau kapal nih kalau dalam lautan, di lautan, musuhnya apa? Arus. Oke, apa? Ombak yang kencang gitu ya. Apalagi? Angin. Apalagi ada? Hah? Perompak. Wah, jangan disebutin ya gitu ya. Bajak laut. Bukan. Tapi ngomongin bahwa kapal itu di lautan kan pasti ada gelombangnya, ada ombaknya, bikin kapalnya nggak bisa stabil. Jadi gerak lagi. Yang kedua, ada angin kencang juga ngebawa kapalnya. Nah, makanya waktu mau berlabuh atau mau berhenti di pelabuhan, jangkar dilempar. Supaya nahan kapalnya. Sama-sama bilang Kak Felix, nahan kapal. Nah, yang kedua, fungsinya adalah selain menahan, tadi bikin stabil. Sama-sama bilang bikin stabil. Stabil tuh jadinya gak kesana sini, wing. Kalau bayangin di kapal itu mau dinaikin bongkar muat, gimana rasanya coba? Lagi mau naikin, lah gitu kan, gimana jadi gak masuk bongkar muatnya, mobilnya jadi bingung juga gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman kalau lagi keluar kota ada yang naik kapal gitu, jadi mobil harus masuk ke kapalnya. Nah, kalau misalkan gak stabil ya gak bisa bongkar muat. Kalau gak stabil gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa turun, gak bisa naik. Nah, ngomongin jangkar adalah bikin stabil. Oke, yang ketiga bikin apa itu? Apa yang ketiga bahasa Inggrisnya? Artinya apa? Stop, iya. Menghentikan kapal. Nggak mungkin kapal berhenti dalam pelabuhan tanpa lemparin jangkar. Karena itu bikin kapalnya stop. Tenang. Sehingga 3 ini ngomongin jangkar yang beneran dalam artian jangkar di kapal. Nah, kalau mengaca sama kehidupan kita, apa yang bikin kita tenang? Jadi kayak jangkar tadi. Apa yang bikin kita stabil? Apa yang bikin kita nggak goyang-goyang kesana kesini? Apa yang bikin kita nggak ikut arus kemana kita pergi, kemana angin membawa aku pergi? Apa yang membuat itu ada? Seringkali yang kita taruh jadi jangkar gitu ya, atau anchor tadi, nilainya gimana Kak? Cara taunya kalau itu jadi jangkar aku, nilainya gimana Kak? Nilainya gimana? Ngelihat dari sini aja. Mana yang kamu cari? Mana yang kamu pengen rindukan? Apa yang kamu pengen punya? Apa yang kamu kejar? Apa? Coba cek dari situ. Yang kamu kejar apa hari-hari ini? Yang kamu pengen punya apa hari-hari ini? Yang pengen kamu ada di titik itu apa hari ini? Terus sampai kamu mengharapkan itu, percaya sama itu, menaruh harapan dan kepercayaanmu sama itu. Dan itulah jangkarnya. Itulah jadi patokannya. Contoh,
Pinjem. Nih ya, tadi jangkar ya. Anggap aja dia dasar lautnya ya tadi ya. Kak Felix jangkar ya, nyangkut nih. Kamu pakai deodoran kan? Apa? Pakai deodoran kan? Oh pakai, sip. Kalau enggak jadi cukur yang lain. Anggap tadi jangkar udah nyangkut nih, bawah nih. Kamu pergi kemana coba? Ya udah sana. Ikut gak? Nyangkut kan? Ngerti ya maksudnya ya, anchor ya? Nyangkut ya, pergi ke sana. Kak Felix khotbah dari sini nih, karena dibawa ke sini. Coba lagi. Dari sini jadinya, karena ke bawah. Karena bergantung kemana atau kepada siapa kebawanya. Atau sebaliknya, Kak Felix kamu kapal ceritanya ya, anchornya ya, Kak Felix dasar ya. Nih, Kak Felix bawa pergi kemana-mana. Coba turun. Nah, ikut. Tepuk tangan dulu dong, terima kasih. Coba. Oh iya benar pakai deodoran. Tapi benar bahwa dalam artian gini, akhirnya mengarahnya diarahkan sama jangkarnya kan. Sampai sini ngerti ya maksudnya Kak Felix ya? Nah, apa yang ada dalam kehidupan kita coba kira-kira? Yang jadi jangkarnya apa? Temenan. Kalau nggak temenan sama dia, aku nggak mau sekolah. Kalau nggak temenan sama dia, aku nggak tenang. Kalau nggak pacaran sama dia, aku nggak happy. Kalau aku nggak punya handphone ini, aku nggak bisa masuk ke pergaulan itu, gitu. Kalau aku nggak punya ini, aku jadi nggak jadi apa, gitu. Akhirnya kita menaruhnya sama barang, menaruhnya sama keadaan, menaruhnya sama hubungan. Kalau di rumah papa mama berantem, aku gak punya masa depan. Kalau keluargaku berantakan, papa mama pisah, aku gak punya masa depan. Masa depanku bergantung sama papa mamaku. Kalau pertemananku, aku dimusuhin di sekolah, aku gak punya masa depan. Aku jelek seperti apa yang mereka bilang. Jadi kita menggantungannya sama pertemanan. Sampai sini ngerti ya? Ketika temanan bilang, lo gak bisa masuk sama gue, gak usah temenan sama gue, najis. Oh aku jadi najis, karena sesuai sama temanku. Jadi begitu, bergantungnya sama orang lain, bergantungnya sama keadaan, bergantungnya sama pengakuan orang, bergantungnya sama pencapaian. Kalau aku gak ranking 1, kalau aku gak sekolah di sini, aku gak punya masa depan. Malah bergantung sama pelayanan. Kalau aku gak pelayanan, nah lo. Masalahnya bukan cuma di keinginan, masalahnya adalah ketika keinginan itu jadi sumber kehidupan kita. Jadi kalau nggak punya itu, jadi nggak hidup. Sampai sini kebayang nggak? Kebayang nggak? Coba kira-kira apa yang jadi anchornya? Yang kira-kira bikin kayaknya aku nggak hidup tanpa itu deh. Coba kalau Kak Felix tuh sebut ini pasti pada semua. Handphonenya boleh ditinggal sini seminggu aja? Kenapa? Langsung boleh. Oh, boleh aja sih, aku ada satu lagi, itu mah sombong. Kamu pergi, handphone mau ketinggalan, apa yang kamu lakukan? Putar balik, ambil walaupun telat. Nah itu baru keren. Tapi maksudnya adalah bukan responsibility-nya untuk akhirnya pulang ngambil, tapi ngomong ini bahwa keterikatan sama sesuatu. Ini kalian Felix ngomong tenang gak handphonenya gak dilihat? Pasti kan kayak, aku tadi abis baru posting. Dia udah follow, udah lihat aku belum ya? Dia udah likes belum ya? Aku tadi WhatsApp, good morning. Udah dibalas belum ya? Morning beb. Ada di sini tuh ada yang, aduh. Nih Kak Felix ngomong apa sih, cepetan kayak khotbahnya kayak biar aku mau lihat handphoneku gitu. Atau gak cepetan kayak Kak Felix suruh buka Alkitab biar aku bisa colong buka WhatsApp. Itu kan, memang gue gak tahu. Tapi ngerti maksud Kak Felix? Ketika ada sesuatu yang bikin kita terikat di dalamnya. Apa? Gak usah dijawab, mikir aja. Tapi kenyataannya, tidak setiap anchor, tidak setiap jangkar bisa meredakan atau bertahan badai. Semuanya dapat menahan badai. Ketika kita memegang sesuatu, mengkaitkan sesuatu sama yang sementara, mana bisa tahan badai. Ketika menata sesuatu sama yang gak kuat-kuat amat, mana bisa nahan. Sampai sini ngerti gak?
Pokok tahan masuk polisi sekalian, tahanan. Tahannya tuh dalam artian maksudnya ketika ada badai datang, hancur, goyang, rusak, lepas. Udah ulang, tadi udah hancur lagi, ulang lagi, lagi. Berantakan. Berantakan. Coba, sesimpel ini aja. Bayangin ini, didiriin sama kakak Benhart yang main piano. Bukan body shaming dong, kan contoh suruh bayangin. Coba bayangin, dibandingin sama kamu yang kesini naik. Ini cukup kuat. Tapi sama sesuatu yang gak kuat, hancur. Ininya hancur, Kak Benhartnya keseleo. Bayangannya masuk gak? Masuk gak? Contohnya masuk gak? Ngerti ya? Artinya ketika kita menaruh sama sesuatu gak semuanya bisa nahan. Gak semuanya bisa nahan. Nah, kita buka di Kejadian 29 ayat 30 sampai 35, buka Alkitabnya. Oke, judul perikop atasnya kalau Kejadian 29 ayat 1 apa? Judul perikopnya? Yakub di rumah ceban. Laban. Kok ceban 10.000 Kak? Yakub di rumah Laban. Tapi perikop 31 anak-anak Yakub. Kita baca. Yuk, baca yuk. 1 dari ayat 30 ya. 1, 2, 3. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Yang ketiga lanjut, mengandung pula lah ia. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lanjut. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ada yang pernah tahu ceritanya? Nggak pernah. Kok nggak pernah happy? Nggak apa-apa, jujur. Ada yang udah tahu ceritanya? Angkat tangan yang udah tahu ceritanya. Jangan yang udah tadi ikut khotbah pagi yang pertama ya, jangan. Udah Kak, karena tadi aku ikut ibadah 1. Oke, bukan gitu. Oke, ada beberapa yang sudah. Oke. Kejadiannya adalah, ini Kak Vale kasih gambar gini paling gampang buat ngingetnya. Aku suka gambar gini, jadi supaya nggak ngafalin panjang-panjang, udah kayak gini langsung ceritanya langsung ketahuan. Makanya kalau seneng, ingat kalau Kak Vale suka gambar-gambar di papan tulis, di board gitu, gambarnya gini, jadi nggak perlu catat semuanya, karena gambar ini udah tahu. Nah, intinya tadi perikop yang pertama, Yakub di rumah siapa? Yakub di rumah siapa tadi? Laban. Yakub lagi ada di rumah Laban dan dia jatuh cinta sama anaknya Laban yang namanya Rahel. Rahel itu, jadi Laban ini punya 2 anak perempuan, yaitu kakaknya namanya Lea, adiknya namanya Rahel. Yakub suka sama Rahel, jatuh cinta sama Rahel. Saking jatuh cintanya, inilah kekuatan cinta. 7 tahun gak dapat apa-apa, aku rela mengerjakannya demi Rahel. Wow, sama-sama bilang wow. 7 tahun gak dapat upah demi dapetin Rahel. Jadi kerja di Laban untuk dapetin anaknya, yaitu Rahel. Setelah 7 tahun, dikasihlah anaknya. Ternyata yang dikasih untuk perkawinannya adalah Lea, bukan Rahel. Dibohongin. Dan Yakub bilang, kan janjiannya Rahel. Laban bilang begini, gak mungkin gue nikahin adiknya sebelum kakaknya. Udahlah, nikah dulu aja, kawin dulu aja 7 hari. Habis itu gue kasih Rahel. Laban nih bapaknya.
Ini jangan konteks pernikahan sekarang ya, ini di momen itu ya. Dan akhirnya Yakub 7 hari berjalan, akhirnya dapat Rahel dan dia kerja lagi tambahan 7 tahun. Coba ingin kerja 14 tahun demi seorang wanita. Kerja 14 tahun demi seorang wanita. Wow nggak tuh? Kayak tahu aja wow. Jadi demi sayangnya 14 tahun rela kerja. Kalian 2 hari chatnya nggak dibalas aja ngambek. Hilaf. Tapi pada dasarnya coba lihat ini. Tapi di perjalanannya yang namanya jadi si Lea enak gak? Ketika dinikahi tanpa dicintai. Ada dalam hubungan tapi tidak diperhatikan. Ketika ada yang dibandingkan, kita bertepuk sebelah tangan. Mantep aja. Kita pakai caption buat di Instagram. Lea hidup normal sebagai manusia, pasti sakit hati gak? Pasti ada beban, tekanan gak? Iya dong, ketika ia dalam hubungan, tapi dia gak dicintain. Di ayat 30 tadi dibaca, Yakub lebih cinta siapa? Rahel. Yakub lebih cinta Rahel. Coba bayangin, kok aku gak dicintain? Kasiang. Mau kacau orang Manado bilang kasiang. Cio kasiang. Tapi ngomong bahwa dia gak dicintain. Sama suaminya. Sama Yakub. Yang kedua, dia terus dibandingkan kan, pasti dong. Sama siapa? Sama Rahel lagi. Kakak dibandingin sama adiknya. Gimana rasanya di-compare? Dibandingkan terus menerus. Dan enak gak? Kamu tuh ya kayak kakakmu dong. Kamu tuh ya kayak adikmu dong. Mana enak begitu? Dan yang ketiga, dia kejar adalah penerimaan suaminya. Dia kejar adalah kasih sayang atau cintanya si Yakub. Jadi 3 ini yang dijalanin sama Lea, enak gak jalaninnya? Gak enak. Yang dia kejar penerimaan, yang dia kejar cinta suaminya. Kegambar dari mana kak? Ayatnya ada di anak-anaknya. Makanya tadi dibaca nama anak-anaknya. Karena setiap nama ada artinya. Di momen itu Lea dikasih Tuhan bisa punya anak. Sedangkan Rahel mandul. Mandul itu artinya gak bisa punya anak. Coba punya anak demi kompetisi. Aku punya anak, kamu gak punya anak. Aku anak kedua, belum punya lagi. Aku 3, ya. Punya anak jadi perbandingan. Jadi kompetisi, lomba. Emang ada gitu, lomba banyak-banyakan anak. Kalah Bapak Abraham. Kan ada lagunya, Bapak Abraham. Oh ya jarang sekolah minggu nih pasti nih. Anak-anak, ya aku anaknya dan kau juga. Dari siapa gitu ya. Oh ya bukan ya. Tapi ngomongnya bahwa si Lea mencoba gitu ya, mendapatkan sesuatu, mendapatkan cinta suaminya dari apa yang dia bisa berikan, yaitu anaknya. Anaknya. Makanya yang pertama nama anaknya siapa? Gak kedengeran siapa anaknya namanya, tinggal baca aja udah ao-ao. Ruben. Ruben artinya apa anaknya? Sekarang suamiku akan sayang sama aku. Karena aku punya anak, Lea. Rahel. Gak punya, belum. Belum. Kayak Mama Judas gitu belumnya. Bahwa Ruben artinya akhirnya atau sekarang suamiku akan sayang sama aku. Lihat, aku punya anak, nanti Yakub akan sayang sama aku. Karena Rahel gak punya anak. Berubah gak kenyataannya? Enggak. Tetap lebih sayang Rahel.
Mengandung lagi nih 9 bulan. Perutnya gendut lagi. Melahirkan lagi. Siapa anak kedua namanya? Simeon. Artinya apa? Tuhan dengerin aku, Tuhan memperhatikan aku karena aku gak disayang. Coba fokusnya jadi ya. Fokusnya supaya aku dapat sayang. Yang kedua, karena aku gak disayang. Jadi aku. Tung ting tung ting tung ting. Aku aja fokusnya. Sayangnya, aku pengen dapat sayangnya. Karena aku gak disayang. Padahal Rahel udah punya anak? Belum. 2-0 nih udah nih. Anak gue 2, lu belum. Belum injury time nih, belum panjang, habis adu penalti. Enggak lah. Yang ketiga, anaknya siapa namanya? Lewi, bahasa Indonesianya. Artinya apa? Tuh. Sekarang suamiku akan makin terikat sama aku. Akan makin lengket sama aku. Aku akan makin disayang. Pasti aku makin disayang. Bagaimana gak disayang? Aku udah lahirin 3 anak laki. Masih belum. Jadi 3 anak laki-laki, 3 harapan. Berubah? Ya, nothing change. Enggak berubah. Anak 20 emang kelinci. Bahwa enggak berubah. Dia taruh harapannya sama anaknya. Anchornya, jangkarnya sama anaknya. Yang kedua jangkarnya sama cintanya Yakub. Jadi fokusnya cuma aku punya anak. Buat cintanya Yakub. Cintanya Yakub. Gak cinta juga. Udah 3 kali nih nih. Gak dapat cita-citanya juga. Dia menaruhkan hidupnya sama cintanya Yakub. Dia menaruh hidupnya sama anaknya. Kenyataannya gak ada yang berubah. Anaknya cuma 3, laki-lakinya. Tadi dibaca anaknya ada berapa? Ada 4. Tapi yang terakhir bisa lihat bedanya dari cara dia kasih namanya. Yang keempat namanya siapa? Dia jadi turning point-nya dia. Namanya siapa? Yehuda. Sama-sama bilang Yehuda. Gue suka dia gayanya. Yehuda gitu deh kayak. Anak yang keempat dinamai Yehuda yang artinya apa? Sekarang aku akan memuji. Pertanyaannya, apakah Yakub udah sayang sama dia? Belum. Apakah Yakub lebih sayang dia daripada sayang Rahel? Tentu tidak. Kondisinya berubah? Tidak. Ada tawaran-tawaran lain bisa, oke kamu punya anak keempat baru nanti aku akan sayang sama kamu? Tidak. Ada kebutuhan yang akan disampaikan sama Tuhan untuk dikasih. Kamu anak keempat nanti semua akan, kebutuhanmu akan ada gitu? Tidak. Tapi kenyataannya bahwa hati yang berubah. Sama-sama bilang Kak Felix, hati yang berubah. Berubah arah, sama-sama bilang berubah arah. Yang tadinya hatinya sama anak dan Yakub. Anak Yakub. Nggak habis-habis sampai anak keberapa nggak tahu dia tuh kalau fokus itu doang. Tapi begitu anak keempat, dia bilang ini, sekarang saya mau memuji Tuhan. Sekarang saya akan memuji Tuhan. Walaupun situasinya nggak berubah, hatinya yang berubah. Nah tadi kelihatan bedanya nggak sih? Anchornya taruh di mana? Beda jangkarnya taruh di mana? Dikaitin di mana? Capek kan? Sampai akhirnya begitu dapat anak keempat, akhirnya udah berhenti, nggak punya anak lagi. Emang punya anak enak? Gampang. 9 bulan mengandung dan melahirkan. Nggak gampang. Dan ternyata pemulihan itu terjadi bukan ketika hidup yang berubah. Bukan ketika keadaan yang di luar berubah. Tapi pemulihan terjadi ketika hatinya balik sama Tuhan. Anchornya sama Tuhan, bukan yang lain. Itu Kakak Benhard, bayangin dia ada di sini coba tadi. Enggak contoh. Ya Kak Felix di sini juga Kak kuat itu juga. Aku biar bisa ingin diriku sendiri.
Pemulihan ada yang sempurna yang terjadi ketika hati kita kepada Tuhan. Bukan apa yang ada di dunia ini. Capek dan melelahkan. Lalu Kak Feliks tutup sama ini. Di Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Yang seringkali membuat kita kayak Lea sebenarnya. Kalau dia berubah, dia jadi baik dulu sama aku, baru aku akan tenang. Gitu gak? Kalau papa mama gak berubah, gak berantem di rumah, baru aku tenang. Baru aku damai. Kalau temenanku gak musuhin aku, baru aku happy. Kalau aku punya handphone, kameranya ada 3, baru aku happy. Kalau aku punya uang segini, baru aku tenang. Kalau aku sekolah di sini, baru aku keren. Seringkali kita menaruhnya seperti Lea sama yang ada di dunia ini. Kalau aku dihargain, baru aku seneng. Kalau hidupku sesuai apa yang aku pengen, ekspektasiku, baru aku bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau enggak, mana bisa. Iya, itu penekanan. Nanti kamu khotbah kayak Kak Feliks loh. Seringkali kita menggantungkannya sama apa yang ada di dunia. Pertanyaan Kak Feliks tanya, kamu menggantungkan anchormu, jangkarmu dikaitin sama manusia, bisa berubah? Bisa berubah sama manusia? Manusia bisa berubah? Pertanyaan Kak Feliks ulang nih. Manusia bisa berubah? Bisa. Hari ini bilang sayang, besok dibuang? Iya tuh, pengalaman banget Kak Kiki tuh. Kita doain habis ini ya, ada pemulihan hati ya. Oh enggak. Hari ini bisa temenan, tahu-tahu ngomongin di belakang. Bisa? Bisa. Bisa banget. Ini yang suka ngomongin di belakang. Tuh ngomong di belakang barusan bisa. Karena ngomongin di belakang Kak Feliks. Kita jatuhin semua, kaitin semua. Ketika sama keuangan bisa naik turun. Keadaan dunia bisa naik turun. Bisa. Yang tadinya punya uang tahu-tahu gak punya uang. Situasi bisa stabil. Enggak. Hari ini bisa ini, besok bisa begitu. Coba bayangin, lagi tenang-tenang atau bisa terjadi ini. Pencapaian kita pernah cukup? Hatinya tetap kosong. Kak Feliks punya teman. Kenalan. Bulanannya 500 juta. Gak pakai kerja. Karena bawahnya lainnya udah banyak. Hidupnya tenang. Enggak. Cari duit lagi. Apa kurang apa sih 500 juta? Bayangin aja gak pernah Kak Feliks. Tapi dia sampai punya bulanan 500 juta. Tapi gak tenang hidupnya. Pengen lebih lagi. Anaknya dididik. Nanti kamu begini, nanti supaya bisnis kamu begini. Anaknya dari kecil dididiknya begitu. Pencapaian gak akan pernah puas. Kosong aja adanya. Tapi di Kolose 1 ayat 5 sampai 20 bilang begini. Paulus membawa kita melihat siapa jangkar sebenarnya. Yesus. Christ, the unmovable anchor. Yang gak bisa digoyahkan. Yang gak bisa digeser kemana-mana. Kristus lah. Kenapa Kristus? Ayatnya berbicara paling tidak ada 3 ini. Boleh baca sama-sama yang warna putihnya 1, 2, 3. He is the image of the invisible God. Yang gak kelihatan. Tuhan kelihatan gak? Zaman dulu semua gak ada, Tuhan gak ada bentuknya. Tahu-tahu hadir dalam rupa Yesus jadi manusia yang kelihatan. Dari yang gak kelihatan, jadi kelihatan. Happy gak sih? Kamu punya harapan, gak kelihatan, tahu-tahu ada di depanmu. Happy gak? Bahwa Yesus itu bawa gambaran di mana yang gak kelihatan jadi kelihatan. Tuhan yang terlihat, Tuhan yang terasa, Tuhan yang teraba, Tuhan yang bisa dinikmatin. Yesus. Yang kedua, ayat lanjutannya bilang bahwa apa? All things created by and for semua. Ayat 16 saya baca gitu. Semua yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Coba. Oleh, untuk, alasan dan tujuan.
Oleh itu kan alasan kan? Oleh itu alasan, tujuan, untuk. Oleh, untuk. Alasan dan tujuannya Kristus. Segala sesuatunya. Bukan cuma baiknya doang, tapi juga buruknya juga. Bukan cuma pas kamu lagi kerennya, lagi juara satunya, tapi waktu kamu lagi gak juara juga. Bukan lagi pas kamu punya uang banyak, punya penghasilan banyak, punya uang jajan banyak, punya peralatan bagus, punya semua keren yang diterima teman-temanmu, bukan. Tapi ketika kamu gak punya siapa-siapa, kamu gak punya apa-apa, Yesus. Coba bayangin. Dari yang gak kelihatan, jadi kelihatan. Dari alasan sampai tujuan, Kristus. Pasti gak tuh jadinya? Sebuah kepastian gak? Yang terakhir, yang ketiga. Sama-sama baca Yesus 3. In Him, all things. Semuanya disatukan dalam Kristus. Dari awal sampai akhir, kalau bahasa lagunya tuh bahasa Alkitab bilangin dari alfa sampai omega dirinya. Nggak ada awal, nggak ada akhir, dirinya. Ngomongin kekekalan, dirinya. Semua disatukan dalam dirinya. Jadi tadi tiga ini, yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Alasan dan tujuan di dalam Yesus. Dan semuanya disatukan di dalam Sehingga kalau Yesus nggak jadi senternya, Yesus nggak jadi pusatnya, cepat atau lambat berantakan. Cepat atau lambat kita akan berantakan. Cepat atau lambat. Karena harusnya Yesus yang jadi tambatan kita, jadi sangkutan kita untuk kita bertahan. Karena dia sudah mengerjakannya lebih dulu dalam kehidupan kita. Yesus itu bukan cuma tambahan, tapi dia pusat semuanya. Sehingga saliblah yang jadi anchornya. Dikerjakan yang kita gak bisa kerjakan. Ayatnya baca gini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam. Apa? Di dalam dianya siapa? Yesus. Dan oleh siapa? Yesuslah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib Kristus mendamaikan dan bahasanya gini, menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus tahu rasanya ditolak. Tuhan Yesus tahu rasanya diterima manusia atau tidak. Tapi dia gak ngejar penerimaan manusia. Kalau dia kejar penerimaan manusia, anchornya ditaruh penerimaan manusia, dia bisa jadi gak mati. Dia akan menikmati semuanya, diglorify sama manusia banyak. Wah kayaknya ini lebih enak, khotbah di ribuan orang, kayaknya lebih enak daripada mati. Enakan begini khotbah kemana-mana. Tapi dia gak taruh afirmasinya, gak taruh hidupnya, gak taruh validasinya sama manusia. Dia cuma taat sama Bapaknya di surga. Yang membuat apa? Kita diterima, kita dipulihkan, dan kita hubungan kembali kepada Bapa kita. Sehingga membuat kita gak lagi cari hidup kita buat pembuktian ke orang lain, hidup kita buat sangkutin ke orang lain, hidup kita buat diterima orang lain. Enggak. Karena Yesus already paid it all. Sehingga Kak Faiz pengen kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Rise is my anchor, not people, not success, not circumstances, only Christ. Kak Faiz berharap firman ini jadi landasan buat kalian masih dalam pertumbuhan, tapi jangan taruh tempat yang lain. Jangan taruh jangkar hidupmu, jangan kaitin hidupmu sama yang ada di dunia ini, yang berubah, yang gampang hilang, yang gak stabil. Tapi taruh sama Yesus. Bukan manusia, bukan keberhasilan atau kesuksesanmu, bukan lingkungan atau sekitarmu. Hanya Yesus. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia
dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.